Halo Bola Sporter, kembali lagi dengan saya Meta dari bolasport.com dan ada rekan saya Wila sama Ibnu dari bolasport.com juga. Seperti biasa kita akan melakukan preview ya pertandingan Liga 1 pekan ke-14 antara Arema FC melawan Bali United yang akan digelar tanggal 5 Desember 2021. Oke, kita mulai dari rekor pertemuan kedua tim ya. Kalau dari pertandingan terakhir sih mereka ini sih di pekan ke-14 Arema FC itu kan positif ya, menang 1-0 lawan Persib Bandung. Sementara Bali United juga menang 5-0 dari Persiraja. Nah, kita mulai membahas dari rekor pertemuan antara Arema FC melawan Bali United. Nah, kira-kira dari rekor pertemuan mereka selama Liga 1 ya, dari musim 2017, itu gimana nih, Will? Apakah imbang, atau lebih unggul Arema, atau lebih unggul Bali United, seperti itu? Kalau bicara soal rekor pertemuan, pastinya bakal berbeda banget ya Mbak, sama musim ini juga. Walaupun bisa dibilang tetap bakalan unggul ke Bali United karena pemain Bali United juga bisa dibilang lebih konsisten ya dibanding Arema FC juga yang sampai sekarang pun baik pemain depan ataupun belakang masih sering, untuk pemain depannya masih kesulitan, untuk pemain belakangnya juga kadang-kadang kebobolan, pemain depannya susah nyetak gol. PR-nya Arema masih itu. Tapi kalau dilihat dari rekor pertemuan, kayaknya nggak bakal pengaruh banyak ya, karena ini kalau sekarang itu Arema kayaknya bakal lebih banyak adu taktik sama Teko ya, karena tipe permainan mereka berbeda. Kalau untuk Teko sendiri lebih sering nyerang kan, tapi kalau untuk Arema FC ini kadang-kadang lebih nyerang juga, kadang-kadang ya bertahan, jadi lebih lebih ke adu taktik untuk pertandingan kali ini bakalan seperti sih. Oke, berarti untuk rekor pertemuan tidak akan berpengaruh banyak ya, mungkin karena udah lama dan kompetisi juga terhenti di 2020 Iya. ya, kayak gitu. Kalau dari Ibnu sendiri gimana, Nu? Dari rekor pertemuan kedua tim, kira-kira bakalan siapa yang lebih lanjut mendominasi atau imbang atau seperti apa? Kalau aku melihatnya ya, tiap musim pasti ada perubahan sih, Mas. Tapi kan dari Bali United emang sebagian squadnya kan masih sama kayak musim-musim sebelumnya. Dua musim sebelumnya kan hampir sebagian besar kan masih ada sampai sekarang. Nah, ini juga menjadi satu kekuatan buat Bali United. Sementara Arema kan banyak sekali perombakan di musim ini, mendatangkan pelatih baru, mendatangkan pemain asing baru. Namun secara perlahan Arema udah kayak nyatu banget tuh, Mbak, kompak banget mainnya. Antar lini itu udah terlihat tanpa celah, kayak seperti udah kayak tanpa celah itu. Jadi Dendi Santoso sama Raffi udah ngerti maunya apa, mintanya bagaimana, itu kayak udah klop banget gitu loh. Nah, sementara Bali United emang bagus sih, Mbak, bagusnya kemarin juga menang banyak lawan Persija itu juga jadi satu kebangkitan besar setelah sebelumnya hanya menang tipis 1-0, menang 1-0. Dari seri kedua kan mereka sempat tersendat gitu loh. Tapi mulai seri ketiga itu mereka udah konsisten banget, nggak pernah kalah, mentok paling cuma seri. Dan itu juga gimana, kayak kalau kedua tim ini bentrok ya menurutku ya bakal sengit gitu loh. Oke, kalau menurut catatan yang saya himpun ya, dari Liga 1 2017 sampai 2019, mereka itu udah 6 kali bertemu dan emang imbang totalnya. Arema FC bisa mengalahkan Bali United 3 kali, dan Bali United juga bisa mengalahkan Arema FC 3 kali. Nah, mungkin emang
kondisinya sekarang emang sudah berbeda seperti apa yang dibilang Wila sama Ibnu tadi. Nah, kita kan udah membahas rekor pertemuan nih. Nah, kita kalau melihat Arema FC selama sama Bali United di sejauh ini di Liga 1 ini, kita bisa melihat lini depan mereka kayak misal Carlos Fortes yang kayak cukup ini ya produktif dengan 8 gol, dan sementara di Bali United itu ada Spaso yang 12 gol. Nah, menurut kalian tim mana yang bakal bisa mencetak lebih banyak gol untuk pertandingan hari Minggu besok dengan melihat striker-striker mereka yang dimiliki mereka kayak gitu, Will? Gimana, Will? Kalau dilihat dari ini sepertinya Spaso masih terlalu percaya diri ya. Tapi belum tentu mudah juga bagi Spaso karena ya kiper Arema sampai saat ini bisa dibilang kiper yang paling sulit dibobol ya sama lawan-lawannya. Bahkan mereka 6 kali belum pernah terkalahkan, 11 kali belum pernah terkalahkan kan ya. Jadi bisa dibilang dalam 11 pertandingan terakhir mereka belum pernah terkalahkan kan. Jadi bisa dibilang walaupun bakal nyetak gol pun belum tentu mudah bagi Bali United untuk menang. Tapi kalau bicara soal striker ya emang nggak bakalan mudah, walaupun Spaso bisa dibilang emang musim ini lagi menonjol banget ya, tapi sepertinya masih bakal tetap kesulitan ya. Apalagi ditambah lagi lini belakangnya juga kan, lini belakang Arema juga nggak buruk-buruk amat lah. Udah semakin kompak kayak tadi apa Mas Ibnu bilang juga kan, udah semakin solid juga para pemainnya. Jadi ya sepertinya nggak bakalan ada masalah sih untuk apa. Mungkin untuk Fortes sendiri sih bisa dibilang bagus juga ya sampai saat ini karena udah 8 gol. Tapi untuk melewati lini belakangnya Bali United juga nggak bakalan mudah sih, karena para pemain lini belakang Bali United juga ya cukup kokoh ya. Tapi mungkin untuk PR Teko sendiri sih ini sih nyari kiper penggantinya Nadeo siapa. Apakah bakal kembali ke Wawan Hendrawan lagi atau bakal ke satunya. Jadi ya belum tahu sih kalau untuk yang ini. Oke, kalau dari Ibnu gimana Nuk, melihat pertarungan di lini depan? Arema ada Fortes, Bali ada Spaso kayak gitu. Siapa yang bakal lebih mengancam kayak gitu? Ya kayak yang dia bilang tadi Mbak. Arema tetap dari Arema juga tetap sangat lah tetap berbahaya. Di mereka kehilangan apa ya, 2 pemain penyerangnya ke timnas ya. Ini tak membuat Malaysian apa ya, melempem. Mereka malah bisa cetak gol berapa, 5-7 gol dalam 4 laga terakhir kan sudah jadi bukti bahwa lini serang Arema itu membahayakan itu loh. Meski tanpa Yudo sama Jadi Setiawan ya, meski tanpa kedua itu mereka tetap tetap bahaya ya. PR-nya ya cuma satu, seperti tadi Mbak Wila bilang, Carlos Fortes kalau udah megang bola itu kayak udah nggak bisa lama itu. Maka dari itu Dendi Santoso sama Raffi harus cepet-cepet support, harus cepet cari ruang buat agar Carlos Fortes itu bisa luasa mengeksploitasi kotak penalti atau pertahanan Bali United. Nah, keunggulannya Fortes itu bisa mencari posisi yang bagus, bisa mencari ruang yang nggak terlihat sama back lawan, dan tembakannya pun juga kaya banget dari luar kotak penalti, bisa sering beberapa kali on target gitu. Nah, kalau Bali United, kalau aku lihat memang dari pemain-pemain sayapnya memang perannya nggak kayak Arema, tapi mereka punya
kesatuan lini di back sayap itu yang bagus banget. Jadi back sayap sama pemain sayapnya itu udah, meskipun pemain sayapnya kurang terlalu efektif, tapi back sayapnya itu udah beberapa kali menciptakan peluang juga, membuat kreasi juga. Misal kemarin kayak Ricky Fajrin itu udah asis berapa kali itu, udah cetak gol berapa kemarin. Itu kan jadi bukti kalau pemain sayapnya kurang, tapi back sayap masih bisa mendukung gitu. Dan Spaso punya clinical finishing yang gimana ya, yang hampir 90% kalau aku lihat dari sundulannya, dari cepakannya kemarin kan dari sudut sempit itu juga cetak gol yang bagus banget untuk lawan apa ya kemarin, 2 laga kemarin. Dan Spaso sampai hari ini belum habis, belum berhenti cetak gol. Nah itu juga ya kekuatan Bali United sendiri sih. Meskipun ya ditinggal Kadek Agung, ya Roni di sayap kanan, tapi back sayap mereka Andika Wijaya sama Ricky Fajrin mampu mengimbanginya itu. Oke. Berarti kalau Bali United istilahnya masih banyak ini ya, pemain-pemain yang diandalkan selain Spaso dan yang mendukung Spaso seperti itu. Tadi juga disebutkan Ricky Fajrin tuh emang dia udah cetak 2 gol juga sebagai back sayap kayak gitu. Nah, terus dari Arema sendiri nih pemain andalannya siapa nih selain ya kita tahu ada Fortes, ada Rafli, ada Dendi kayak gitu. Kira-kira Arema FC bisa mengandalkan siapa sih kayak gitu? Gimana nih, Will? Arema FC selain Fortes gitu. Kayaknya mereka juga banyak pemain muda ya kayak gitu. Tapi sepertinya kalau ngomongin masalah pemain muda, sepertinya Eduardo Almeida belum terlalu berani ya untuk menurunkan pemain mudanya. Mereka menurunkan pemain mudanya juga karena kemarin beberapa pemainnya cedera, setelah itu kayak Febri juga cedera, terus setelah itu ini juga siapa namanya Hanif juga kena akumulasi kan, jadi mereka menurunkan baru pemain-pemain baru. Kalau dibilang untuk pemain andalan saat ini siapa ya, karena Hanif belum bisa main lagi kan ya. Hanif belum bisa main lagi kan soalnya. Jadi Arema tuh masih mengandalkan ya kayak Dendi Santoso, Rafli, Kuci. Pemain kuncinya yang masih di depan gitu itu kan. Ya udah disebutkan tadi sama Mas Ibnu, masih mengandalkannya ya Dendi, Rafli kayak gitu. Karena untuk Febi Eka yang kemarin lumayan bagus juga, kemarin waktu lawan Persib nggak bisa diturunkan karena cedera juga kan. Ya untuk yang terbaru ini belum tahu apa cederanya sudah membaik atau belum, tapi ya sepertinya ya andalannya kembali di pemain ya Dendi Santoso kayak gitu lagi sih emang. Karena belum begitu berani menurunkan pemain muda soalnya kalau dilihat dari sekarang ya. Oke. Kan kita udah bahas soal rekor, penyerangnya, terus kayak pemain-pemain andalannya kayak gitu. Nah, kira-kira dari Arema sendiri ini kan trennya ini ya, naik ya. Yang dari awal tuh diprotes kan. Kayak gitu diprotes soal performanya, terus mulai naik dan bisa peringkat kedua gitu kan. Nah, sementara Bali United ini juga mulai naik lagi kan. Trennya juga mulai bagus. Sekarang dia ada di posisi keempat dan dengan 28 poin, sementara Arema FC dengan 29 poin, mereka selisih 1 poin. Nah, dengan selisih 1 poin ini nanti kira-kira di hari Minggu nanti peluangnya untuk memenangkan pertandingan itu besar siapa kayak gitu. Karena kita tahu sendiri kemarin Arema FC cukup mengejutkan ya, bisa mengalahkan Persib Bandung. Sementara Bali United itu ya bukan mengecilkan Persiraja ya, tapi emang Persiraja kan ada di papan bawah dan mereka bisa menang besar karena mereka unggul segalanya gitu loh, Bali United gitu. Gimana nih peluang kedua tim kayak gitu memenangkan pertandingan? Dari Ibnu dulu Leno. Kalau aku tetap Bali nih Mbak. Ya, secara kualitas
pemainnya masih masih lebih unggul dari Arema. Mereka punya pemain-pemain pengganti yang nggak kalah apa ya, nggak kalah levelnya itu loh dari pemain inti. Kemudian apa ya? Ya itu tadi Paso tadi soal insting golnya yang masih tajam. Terus dari Teko sendiri ya Mbak. Teko itu kan menurutku pelatih yang pinter banget sih buat buat apa ya, kayak rotasi rotasi strategi di pertandingan itu bisa berjalan baik gitu. Misal dari babak pertama apa dari pertengahan babak mereka sudah ganti formasi itu udah kelihatan udah, dan itu kayak pergantian formasi itu kayak mulus banget, nggak ada, ya ada sedikit kegagalan tapi hampir mulus loh Mbak. Mungkin itu karena ya itu tadi udah oleh pemain-pemainnya udah sering, udah nggak ada yang dirombak, dan ya kekompakannya ya makin apa makin dekat gitu loh. Kalau Arema ya bisa sih ada peluangnya. Apalagi Bali United kan udah nggak ada Nadeo, nggak Nadeo, terutama nggak ada Nadeo. Nadeo itu kan dalam beberapa laga terakhir kan sudah cetak 4 clean sheet dan belum pernah kebobolan kan Mbak. Satu clean sheet, baru kebobolan satu kayaknya. Nah itu juga jadi bahaya apa kendala sendiri nanti gimana Eko nyari pengganti yang tepat untuk Nadeo. Oke, berarti ini kalau dari sisi Ibnu peluangnya untuk memenangkan pertandingan itu lebih besar Bali United meskipun Arema FC juga berpeluang gitu ya. Ya. Oke, berarti kalau dari Wila gimana nih Wil? Arema sama Bali United sama-sama naik. Kita udah membahas kelebihannya mereka dan kekurangannya mereka tadi kayak gitu. Gimana nih menurut Wila gitu? Aku nggak berbeda jauh Mbak dari Mas Ibnu. Tetap Bali United, dan emang setelah 11 pertandingan Arema FC mencatatkan tidak terkalahkan sama sekali, emang saatnya ini waktunya Bali United bales kekalahan dari Persib Bandung kayaknya, dari saudaranya. Harus bisa balas dari saudaranya kayaknya. Soalnya kemarin kan juga gitu kan, waktu lawan di Persija juga gitu kan, bisa balas nih kayak gitu. Jadi kayaknya emang Arema harus bisa dikalahkan dari Bali United sih. Tapi ya itu tadi balik lagi kayak beneran kipernya akan siapa nih yang bakal dipakai sama Teko. Kalau Wawan Hendrawan juga nggak buruk-buruk amat lah. Maksudnya dari awal waktu pertama kali dipasangkan jadi kiper utama juga dia bagus gitu kan. Terus setelah itu digeser ganti Nadeo juga tampil bagus. Tapi kalau setelah ini bakal Wawan lagi yang bakal dipercaya juga kayaknya nggak jelek-jelek amat. Jadi ya Bali United semua, aku pegangnya juga Bali United. Arema untuk materi pemainnya kayaknya masih kurang deh untuk lawan Bali United. Soalnya Bali United bisa dibilang cukup komplit ya untuk saat ini. Dan untuk cederanya juga kabar terbarunya juga nggak ada kan. Jadi bisa dibilang sangat komplit untuk Bali United saat ini. Jadi ya Bali United lah. Oke, berarti ini dari kedua prediksi ini mungkin Bali United yang lebih unggul meskipun Arema FC juga berpeluang. Nah, oke, kita akhiri dulu preview pertandingan Arema FC melawan Bali United kali ini. Nanti kita akan lanjut ke preview-preview ke pekan 16 di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya Meta undur diri. Silahkan, mau pamit. Saya Wila juga undur diri. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.